Kalian percaya nggak kalau misalkan barang yang harganya 5 juta itu bisa dibeli dengan harga 1,5 juta? Tapi bukan dengan cara ditawar ya. Lalu gimana caranya? Jadi gini, kalau misal kita mundur 20 tahun ke belakang ke tahun 2002 dan kita punya uang 1,5 juta, kita bisa beli sepeda yang sama dengan harga 1,5 juta. Tapi itu kan tahun 2002, kalau 2023 ya nggak bisa lah, pasti jawaban kalian seperti itu. Inilah uniknya kita sadar kalau harga sekarang tidak bisa dibandingkan dengan harga yang dulu, karena terjadi inflasi. Tapi kita nggak sadar kalau keputusan kita sekarang untuk menyimpan uang kita di mana akan mempengaruhi nilai uang kita di 10 atau 20 tahun lagi. Oleh karena itu, kali ini kita akan bahas cara-cara menyimpan yang bisa kalian lakukan agar uang kalian itu kebal dari inflasi. Pertama, sebelum kita lanjut ke pembahasan pilihan-pilihan apa saja untuk menyimpan uang dan investasinya, mari kita lihat dulu data inflasi Indonesia selama 20 tahun ke belakang. Kita bisa cari di website Bank Indonesia, kemudian kita ambil data dari tahun 2022 hingga 2002. Kita fokus ke bulan Desember aja ya kita ambil. Jadi kalau misalnya kita sudah rangkum selama 20 tahun ke belakang, di tahun 2002 Desember, kita bisa melihat bahwa data inflasi Indonesia itu sekitar 10,03%. Dan di 2003 itu 5,16%. Dan begitu pun seterusnya. Hingga kalau misalnya kita rata-rata di 20 tahun terakhir, inflasi Indonesia itu sekitar 5,8%. Jadi misalkan kalau kita masukkan harga sepeda di tahun 2002 itu 1,55 juta dan kita terkena inflasi 10%, di tahun 2003 harga itu menjadi 1,71 juta. Kalau misalnya kita teruskan dengan data-data inflasi ini, di tahun 2023 kita bisa mendapatkan bahwa harga sepeda itu menjadi 5 juta. Jadi perumpamaan yang tadi kita gunakan di awal itu adalah sebuah fakta yang terjadi di Indonesia bila memang kenaikannya itu kita asumsikan sesuai dari data inflasi. Oleh karena itu, kita harus bisa menemukan cara bagaimana menyimpan uang 1,55 juta itu di suatu tempat yang lebih besar returnnya dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di Indonesia sesuai data yang ada. Nah, inilah beberapa opsi menyimpan uang atau investasi yang akan kita bahas berdasarkan data 20 tahun ke belakang. Pertama, kita akan bahas tentang emas. Banyak orang mengatakan emas itu adalah safe haven, tapi apakah benar sesuai data? Mari kita lihat di sini. Jadi kalau kita udah ambil cari di website selama 20 tahun ke belakang, rata-rata kenaikan emas kita bisa rata-rata di sini yaitu 10,45%. Nah, ini bisa kita lihat bahwa mengalahkan inflasi yaitu 5,8%. Tapi uniknya, kalau itu kita mulai dari tahun 2002. Kalau kita mulai dari tahun 2012, rata-rata kenaikan emas selama 10 tahun terakhir yaitu sekitar 2,34%. Sedangkan rata-rata inflasi 10 tahun terakhir kita yaitu adalah 4,11%. Uang kita tetap saja mengalami penurunan kalau kita hanya 10 tahun. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pentingnya untuk menunggu ketika berinvestasi. Dan yang kedua yaitu adalah pentingnya kita berdiversifikasi dalam investasi karena terkadang instrumen yang kita pilih itu tidak memberikan return yang cukup untuk kita. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi di masa depan seperti itu. Lalu kita akan masuk ke investasi yang kedua atau cara menyimpan yang kedua yaitu deposito. Jadi deposito tuh pasti sering kita dengar ya kan, bahwa deposito memiliki resiko yang kecil dan return yang pasti. Tapi di sini ada hal yang dilupakan oleh orang-orang bahwa resiko kecil ini adalah tetap ada gitu loh, yaitu gagalnya pembayaran yang dilakukan oleh bank yang kita simpan. Walaupun kemungkinan ini sangat-sangat kecil ya. Dan masih juga mendapat jaminan dari LPS atau sering disebut sebagai lembaga penjamin simpanan. LPS ini akan menjamin uang kita sampai dengan 2 miliar. Jika lebih dari 2 miliar kita akan tidak diganti bila bank gagal melakukan pembayaran seperti itu. Lalu ada hal juga yang dilupakan oleh orang-orang bahwa ketika kita melakukan deposito, bunga yang kita terima itu akan mengalami pemotongan pajak sebesar 20% setiap tahunnya. Bunganya aja ya, bukan modalnya. Seperti itu. Nah, lalu sekarang kita bandingkan apakah benar deposito ini bisa digunakan untuk mengalahkan inflasi selama 20 tahun ke belakang. Kita ambil data dari BPS ya, suku bunga Bank Indonesia selama 20 tahun ke belakang.
Nah, di sini kita bisa melihat rata-rata suku bunga selama 20 tahun itu adalah sekitar 7,34%. Nah, ini lebih besar sedikit, lebih banyak sih ya, cukup 1,5% dibandingkan inflasi selama 20 tahun ke belakang. Dan kalau kita masukkan uang 1,55 juta, hasil investasi atau deposito kita itu selama 20 tahun akan menjadi 6,8 juta. Itu lebih besar 1,8 juta dibandingin kenaikan harga sepeda yang tadi kita ingin beli. Tapi kita lupa gitu loh, di sini ada pajak yang harus kita bayarkan dari bunga sekitar 20% setiap tahunnya. Jadi yang tadinya 1,55 hanya menjadi 5,1 juta. Itu lebih hanya sedikit banget gitu loh. Sedikit banget dibandingkan dari kenaikan harga sepeda atau barang yang terjadi di 20 tahun ke belakang. Jadi walaupun masih bisa jaga tapi nggak untung lah ya, tapi oke untuk menjaga. Lalu yang berikutnya kita bahas yaitu tentang saham Amerika. Nah, kalau investasi di saham Amerika, untuk pembahasan kali ini kita nggak perlu lihat satu-satu saham Amerika itu persentase kenaikannya, tapi kita cukup mengambil data saham dari SP500. SP500 ini kumpulan saham-saham terbaik di Amerika yang berjumlah 500 lalu dirata-rata menjadi sebuah harga baru. Nah, sekarang kita ambil datanya, kita rangkum. Di sini bisa kita lihat bahwa kenaikan SP500 selama 20 tahun ke belakang itu ada turunnya, kemudian ada naiknya. Beda banget sama deposito ya, yang kemungkinan besar tuh naik terus. Nah, di sini kita bisa melihat rata-ratanya menjadi 7,61%. Nah, kalau misalkan kita simpan uang 1,55 juta di tahun 2002, di tahun 2023 uang kita 5,2 juta. Kenaikannya ini sebesar 235%. Cukup lebih sedikit ya dibandingkan dari inflasi, tapi kita di sini lupa gitu loh. Kalau misalkan kita investasi di saham, kita mendapatkan dividen. Dan sesuai data yang kami cari, bahwa dividen itu rata-rata sekitar 1,8 sampai 3%. Selama 100 tahun ke belakang data dari saham Amerika. Lalu kita rata-rata aja kita ambil 2% ya setiap tahunnya. Nah, setiap dividen yang kita dapatkan, lalu kita investasikan kembali, maka ini akan menjadi perbedaan yang cukup sangat signifikan gitu loh ya. Jadi dari 1,55 juta selama 20 tahun itu bakal berubah menjadi 7,91 juta. Yaitu sebesar kenaikannya 410%. Ini jauh banget ya dari yang namanya inflasi. Lagi-lagi kita lupa di sini bahwa ketika kita investasi di saham Amerika, otomatis kita bakal menggunakan USD. Anggap kita di tahun 2002 itu harga USD sekitar 9.000, kemudian sekarang di harga 15.000. Jadi kalau kita konversikan lagi, itu kenaikannya kurang lebih 50%. Nah, bisa kita bayangkan, jadi kenaikan yang tadi sebesar 410%, itu kurang lebih menjadi 615%. Dan uang kita yang 1,55 juta menjadi 11,9 juta rupiah. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa saham US ini cukup jauh dibandingkan dari inflasi itu sendiri. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang saham Indonesia. Nah, kalau saham Indonesia kita sama aja, kita nggak perlu lihat semua data satu-satu, kita cukup mengambil indeks harga saham gabungan atau sering disebut sebagai IHSG. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada turunnya, ada naiknya, tapi kecenderungan selama 20 tahun terakhir itu naik ya. Kayak gitu. Jadi di sini kita bisa ambil datanya selama 20 tahun terakhir. Lalu kita rata-rata kenaikannya itu cukup sangat besar gitu ya, sebesar 18,48%. Nah, lalu uang kalau misalnya kita taruh di saham Indonesia yaitu 1,55 juta di tahun 2002, maka di tahun 2023 uang kita itu jadi 26 juta. Kenaikannya itu sebesar 1.624%. Nah, apalagi kalau dividennya nggak pernah kita ambil, kita masukin lagi. Dividennya itu 2% kita ambil rata-rata. Jadi di tahun 2023 duit 1,55 juta kita itu menjadi 39,8 juta. Kenaikannya 2.468%. Itu jauh banget ya dengan kenaikan harga barang yang kisarannya sekitar 224%. Nah, lalu kita rangkum dari 4
instrumen atau pilihan yang bisa kita lakukan untuk menyimpan uang kita, di sini kita bisa melihat bahwa dalam 20 tahun terakhir, inflasi itu mengalami kenaikan 224%. Maksudnya apa? Jadi ada orang menjual barang, kemungkinan besar selama 20 tahun ke belakang itu, yang harga barangnya tadi jadi 1,55 juta, jadi 5 juta. Itu kenaikannya sekitar 224%. Nah, lalu kalau misalnya kita taruh duit kita 1,55 juta ini di gold, kenaikannya itu sebesar 559%. Kalau deposito tapi setelah pajak ya, itu 229, lewat sedikit dibandingkan dari inflasi. Kalau di saham Amerika dengan dividen, kita bisa melihat di sini 615%. Dan kalau di saham Indonesia dengan dividen, 2467%. Nah, tapi di sini kita lihat jangan 20 tahun lah, kita lihat 10 tahun ke belakang misalkan. Apakah akan berubah? Berubah. Jadi inflasi itu sekitar 55,45%, gold itu 15,87. Jadi kalau kita taruh di 2012, gold itu kita nggak untung. Jadi istilah dari safe haven yang tadi kita sebut di awal mungkin nggak benar-benar safe haven ya. Kalau kita lihat data dari 10 tahun terakhir. Kemudian kalau misalkan kita taruh di deposito after tax, itu sekitar 61%. Itu lebih sedikit lagi masih lebih sedikit, cukup oke. Kemudian kalau di saham Indonesia sama saham US ini ada sedikit perubahan yang cukup signifikan. Jadi saham Indonesia itu dengan dividen itu menjadi 122%, itu 2 kali lipatnya. Di saham US itu jadi 280%, itu sekitar 5 kali lipat. Nah, jadi di sini ada perubahan ya. Jadi waktu itu sangat menentukan dari apa yang terjadi di investasi yang kita lakukan untuk menyimpan uang kita. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa diversifikasi itu sangat penting. Jadi jangan taruh di satu instrumen aja atau satu investasi aja ketika kita menyimpan uang. Kita sebar. Karena apa? Karena kita nggak tahu gitu loh. Dalam pergerakan 5, 10, atau 20 tahun lagi, instrumen mana yang lebih bagus. Tapi yang jelas kita dapat poin di sini adalah kita nggak boleh tabung aja. Kita harus taruh di penyimpanan uang yang bagus atau yang memberikan return untuk kita. Nah, lalu apakah ada alternatif lain? Ada banyak gitu ya alternatif lain. Misalkan seperti properti. Properti ini seperti kita beli tanah atau beli rumah atau kos-kosan, itu harga rumah bakal naik, harga tanah bakal naik, seperti itu. Tapi kekurangan dari properti ini, kita nggak bisa investasi dengan uang kecil. Kita butuh modal yang sangat besar. Tapi sekarang sudah ada solusinya. Ada namanya equity crowdfunding untuk pembelian properti-properti. Seperti kalian bisa lakukan bisa investasi properti seperti di platform crowddana.id atau danasyariah.id. Kita bisa beli saham dari properti. Seperti itu. Kemudian ada lagi contoh lainnya yaitu reksadana. Nah, reksadana ini adalah perputaran uang di macam-macam aset seperti saham, pasar uang, dan lain-lain yang dilakukan oleh fund manager. Jadi maksudnya gini, ketika kita nggak tahu cara kita berinvestasi, kita bingung, kita nggak punya pengalaman, nggak punya kemampuan atau pengetahuan, kita bisa amanahkan duit kita ditaruh di fund manager dalam sebuah reksadana. Nah, kalau misalnya dari data, kenaikan rata-rata reksadana ini kurang lebih sekitar 7-8% per tahunnya. Jadi cukup mengcover dari inflasi itu sendiri. Contoh salah satu reksadana ini adalah Bibit di Indonesia. Kemudian ada lagi investasi atau penyimpan uang di crowdfunding. Nah, ini model-model baru yang baru muncul belakangan ini, yaitu pendanaan untuk orang-orang yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya. Jadi UMKM itu sekarang udah mulai bisa didanai, nggak perlu nunggu masuk ke saham IPO atau segala macam. Tapi resikonya cukup menengah ke atas karena kan kita nggak tahu ya bisnis itu bakal jalan lancar atau gimana. Makanya sebelum kita taruh atau funding duit kita ke UMKM, kita baca dulu laporan keuangannya dan prospek bisnisnya seperti itu. Contohnya ini kita bisa investasi di seperti Santara, Bizer atau Kazua. Dan ada banyak lagi investasi-investasi lain yang mungkin belum tersebut di kali ini, tapi itu kurang lebih investasi-investasi atau cara untuk menjaga uang kita tidak berkurang akibat inflasi. Dan ada info menarik juga, dalam waktu dekat itu diprediksi oleh banyak orang, para expert bakal terjadi resesi. Nah, uniknya banyak orang melihat dari sisi negatif, padahal ini adalah suatu kesempatan bagi kita
yang ingin memulai untuk berinvestasi. Kenapa? Karena ketika market hancur atau turun, kita bisa bayangkan semua harga itu bakal menjadi murah. Dan ini menjadi sebuah peluang besar supaya kita beli di harga yang murah. Sehingga kita mendapatkan peluang return yang jauh lebih besar di 5, 10, atau 20 tahun lagi. Oleh karena itu, ini adalah waktu yang sangat-sangat pas untuk memulai investasi. Dan patokan yang harus kita pegang dalam berinvestasi yaitu adalah nilai inflasi, yaitu sekitar 5-6% dari data yang sudah kita bahas tadi. Tapi jangan lupa kita harus perhitungkan yang namanya pajak. Ketika kita berhasil menemukan investasi lebih dari 6% setiap tahunnya, maka kita bisa dikatakan berhasil untuk menjaga uang kita. Jika kita masih gagal, coba dievaluasi lagi karena kita harus menghindari bagaimana cara uang kita tergerus. Jangan sampai ini terjadi pada kita semua. Saya harap ini bermanfaat dan terima kasih.